mukanya pun kayaknya, saya kalau orang santai itu bukan saya malah makin, oh kasihan ya dia naik lugu, enggak juga. Anda tahu ya, pembunuh di Medan dulu, dukun itu, berapa orang habis, dia santai banget, lugu bang. Rasman botak. Sebaik pertama sekali saya melihat kemunculan beliau ini di televisi, saya sudah curiga. Ya, di kesempatan video kali ini kita akan melihat reaksi dari seorang lawyers ataupun pengacara juga, yaitu Apul Siombing, mengenai pengacara Rasman Nasution yang memang kalau kita lihat ya di beberapa stasiun televisi, dia itu menduga kuat jika Peggy Setiawan ini adalah pelakunya dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Nah, tentunya di sini pengacara Apul Siombing juga sudah nge-WA ya menghubungi Rasman Nasution ini. Di sini bahkan disebut botak, guys. Ya, kita lihat dulu nih. Rasman botak. Sebaik pertama sekali saya melihat kemunculan beliau ini di televisi, saya sudah curiga. Apa sih kira-kira kompetensi yang bersangkutan ini sehingga dia dijadikan sebagai narasumber dalam mengkaji atau memperdebatkan soal kematian Peggy dan Eki. Nah, setelah itu saya langsung chat yang bersangkutan. Yang pertama saya tanya kepada beliau, Rasman Nasution, adalah menurut abang apa yang merupakan penyebab matinya Peggy dan Vina? Itu pertanyaan saya yang pertama sebaik saya melihat beliau ini muncul di salah satu televisi. Tetapi yang bersangkutan ini, si Rasman botak ini, tidak menjawab apa-apa tentang pertanyaan saya. Yang justru selanjutnya dia malah membuat blunder sebuah isu. Saya curiga beliau ini adalah suruhan dari oknum-oknum tertentu untuk membuat sebuah kegaduhan dalam hal mengkaji penyebab kematian dan pengungkapan perkara kematian Vina dan Eki. Mengapa saya katakan demikian? Justru dia membuat komentar-komentar yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa dan siapa yang menjadi pelakunya. Yang pertama, blunder yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution ini ialah dia menuduh bahwa Peggy ini terlibat di dalam satu klub geng supporter sepak bola dan dia sering melakukan sweeping. Pertanyaannya, dari mana fakta itu kamu dapat? Apakah kamu bisa mempertanggungjawabkan komentar dan tuduhan yang kamu lakukan terhadap Peggy? Dan kalau iya, apa hubungannya dengan terbunuhnya Vina dan Eki? Kamu sebagai orang hukum semestinya harus mengerti bagaimana cara mengungkap sebuah peristiwa kematian. Yang harus dilakukan adalah bagaimana membuktikan penyebab kematian. Kalau terdapat di sana kematiannya disebabkan oleh kejahatan, maka baru kemudian dicari siapa pelakunya. Itulah yang disebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Jangan justru kamu membuat sebuah kegaduhan yang mengakibatkan terpecahnya konsentrasi orang. Apalagi kamu menuduh bahwa si Peggy ini adalah pembunuhnya. Pertanyaan saya, kamu mengerti nggak apa yang disebut dengan presumption of innocence atau praduga tak bersalah? Praduga tak bersalah itu untuk siapa? Dan siapa yang berhak memberikan dugaan dan persangkaan? Bukan kamu sebagai pengacara. Pengacara tidak memiliki kewenangan untuk menuduh seseorang atas nama presumption of innocence. Praduga itu ada dari penyidikan, kawan. Makanya status seseorang yang diperiksa di tingkat penyidikan, dia disebut namanya sebagai tersangka. Mengapa dia tersangka? Ya, karena di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menerangkan tidak ada satu orang pun yang bisa menyatakan seseorang bersalah tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu asasnya. Itu asasnya. Artinya kamu tidak memiliki hak untuk menuduh seseorang atas nama presumption of innocence. Yang kedua, kamu katakan bahwa kamu itu mewakili sebagai kuasa hukum dari Yosef yang dahulunya adalah pengacara korban. Pertanyaannya, apakah kamu substitusi atau kamu kuasa dari kuasa hukum? Kalau kamu kuasa dari kuasa hukum, dalam peristiwa hukum apa?
Sehingga Yosef itu harus menunjuk seorang lawyer. Apakah Yosef itu sedang ada perkara yang kaitannya dengan pengungkapan kematian Vina dan Eki, atau hanya sekedar menjembatani supaya Yosef itu bisa naik di level permukaan nasional? Saya pikir masyarakat tidak boleh percaya dengan ucapan Rasman Arief Nasution, karena Rasman Arief Nasution yang pertama tidak memiliki kompetensi atau legal standing, yang kedua tidak memiliki nalar, karena dia mengkaji persoalan ini bukan berdasarkan fakta tetapi berdasarkan opini. Semestinya seorang lawyer atau pengacara harus mengkaji dari fakta hukum. Saya terus terang, walaupun jauh di Riau, saya mempelajari perkara ini berdasarkan bukti hukum, yaitu putusan pengadilan yang saya searching di Diktori putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Jadi saya tidak pernah asal bunyi. Satu hal yang menjadi pertanyaan yang perlu kamu bahas, kalau memang DPO yang sudah ditetapkan sejak tahun 2016 itu adalah benar Peggy Setiawan, mengapa begitu sulit kepolisian untuk menangkap, sementara Peggy Setiawan itu jelas alamatnya dan masih memiliki keluarga? Apalagi kamu sampai menyerang keluarga Peggy. Kamu itu namanya manusia tidak bermoral, manusia yang tidak punya hati. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, kemudian kalian juga pasti sudah melihat ya di iNews TV. Jadi di sini tuh ada saksi yang melihat ya, waktu kejadian, yaitu ketika Vina di sini ditemukan, karena dia juga adalah orang yang mendengar suara dari Vina itu sendiri ya, almarhumah Vina ini ketika di lokasi kejadian juga sampai rumah sakit. Jadi dia minta tolong kayak gitu, tetapi tidak bicara apa-apa lagi, hanya minta tolong aja, tolong kayak gitu. Dan yang pasti di sini juga mengenai jaket yang menutupi almarhumah Vina waktu itu memang ada katanya ya, ada jaket. Dan di sini mirip pengakuan Mel-Mel. Nah, apakah di sini benar jaket tersebut adalah jaket milik Mel-Mel yang dalam kesaksiannya untuk menutupi Vina, atau emang Mel-Mel ini memang sudah mengetahui cerita ya, memang ada jaket yang ditutup sehingga dia seolah-olah mengaku menutupi Vina dengan jaketnya kayak gitu. Di sini kita akan lihat dari reaksi para netizen. Berarti yang diceritain Mel-Mel itu benar adanya itu jaket Mel-Mel katanya tuh. Ya Pak, dia kan yang pertama kali lihat jasad Vina dan sebelum dia pergi minta pertolongan warga, dia nutupin jaket itu di tubuh Vina. Terus dia balik lagi udah rame TKP, jadi benerlah sinkron sama keterangan bapak ini. Nah, masuk akal juga sih. Mungkin yang nemuin pertama emang Mel-Mel, yang nutupin kemaluannya juga Mel-Mel. Selama minta pertolongan pas balik lagi udah rame, udah si bapak ini. Ya, apakah bapak ini akan menjadi saksi di persidangan atau enggak ya? Karena kan dia bukan saksi yang melihat kejadian ya, tetapi yang sudah terjadi. Siapa yang melaporkan ke polisi pertama kali kok tiba-tiba polisi datang katanya tuh. Lagi belajar action ibarat kayak film India. Almarhumah Vina ini dibawa ke ini ya, yang namanya Rumah Sakit Gunung Jati kabarnya. Dan ini penjelasannya panjang ya, kesaksian dari saksi Pak Surtoyo ini di iNews TV. Yang pasti di sini almarhumah Vina ini ketika ada di kejadian dia masih hidup ya, dan menanyakan Eki itu kabarnya gimana Eki gitu ya. Bapaknya di lokasi waktu itu hujan deras, tapi aku lihat di fotonya kering kok jalanannya, darahnya juga gak ngalir kemana-mana, aneh. Berarti foto yang diambil sebelum ditemuin bapak-bapak ini, berarti komplotan itu udah sengaja fotoin dan mungkin kesebar karena personal antar grup and chat. Di rumah sakit pasti ada CCTV, tolong dicek aja CCTV di RS, sesimpel itu kan. Ya, ini rumah sakitnya sudah disebut ya. Kemudian, tapi gimana cara anak-anak Bangor itu letakin mereka di jembatan itu ya, kan katanya jembatannya masih ramai orang-orang lewat. Aku juga mikir gitu, itu jam 10-an malam bapaknya kira-kira pas nolong Vina katanya masih ramai, apalagi malam minggu, caranya pelaku gimana ya? Nah ini makanya ya. Nah ini ya, pengacara Rasman ini memang ngotot banget nih. Agak-agak mulai agak
keyakinan saya makin kuat dalam tanda kutip presumption of innocence, dugaan saya. Bapaknya pun kayaknya, saya kalau orang santai itu bukan saya malah makin kasihan ya dia, lu enggak juga. Anda tahu ya, pembunuh di Medan dulu, dukun itu berapa orang habis, dia santai banget, lugu banget mukanya. Jadi diam, polos, itu nggak jadi indikator. Makanya saya minta buktinya dia melakukan perubahan identitas. Terus kalau kita kawin lagi rubah identitas, mana bisa, itu jelas pidana loh, dia pasti akan diperiksa. Netizen berkomentar, aku lagi cari-cari lehernya gak ketemu, anjay. Saya sangat setuju sama bapak ini, untuk apa mereka merubah identitas. Coba, wah ada juga nih netizen yang sama dengan Rasman. Identitas ndasmu, emang namamu Kalika. Itulah reaksi dari ataupun tanggapan dari pengacara yang menanggapi Rasman Nasution ya. Yang pasti ya sama ya pandangannya, meskipun ia adalah pengacara dari Riau, tetapi tidak setuju jika pengacara Rasman ini seolah-olah seperti menuduh Peggy Setiawan benar-benar adalah pelakunya, padahal di sini kan masih dalam penyidikan gitu ya, masih tahanan penyidik dan belum bisa dikatakan sebagai pelaku aslinya, dan ini belum terungkap guys. Yang pasti di sini saksi dari TKP kejadian banyak wartawan dan media juga yang meliput dan terus mencari, bahkan Kang Deddy Mulyadi juga di sini mulai ini ya, mulai yang namanya terus mencari saksi-saksi yang baru, apalagi Saka Tatal juga ya. Kabarnya di sini kan ada orang-orang yang akan meringankan Saka Tatal juga, apalagi Saka Tatal sekarang sudah dimintai keterangan oleh pihak penyidik juga. Nanti kita akan nantikan lagi update selanjutnya itu seperti apa.